Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ahmad Affandi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar sejarah peradaban Islam serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas berkat dan rahmatnya kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Tak lupa sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, perkenalkan saya Yusi Nur Syamsiah selaku moderator dari kelompok 5 akan memperkenalkan dua rekan saya yaitu Mesya Chani Nurmawan dan Muhammad Wahyudi. Pada pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai ilmu bantu sejarah. Langsung saja, saya persilahkan kepada kedua rekan saya untuk memaparkan materi mengenai ilmu bantu sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Chani Nurmawan. Saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu bantu sejarah. Ilmu bantu sejarah ialah ilmu-ilmu yang dapat disajikan sumber sejarah bagi para sejarawan untuk mengkonstruksi sumber-sumber utama sejarah yang lebih akurat. Ada sumber-sumber sejarah. Yang pertama ini visual, lisan, tulisan. 3. Konsep ilmu bantu sejarah menurut para ahli. Yang pertama ini Louis Gassal menyebutkan biologi, epigrafi, poliografi, genealogi, biografi, dan kronologi sebagai ilmu bantu sejarah. Yang kedua, Sidi Gajba menyatakan bahwa ilmu purbakala, ilmu piagam, biologi, poliografi, kronologi, senumismatik, dan genealogi menjadi ilmu bantu sejarah. Yang ketiga, Gilbert J. Garnett SJ berpendapat bahwa Euclides Scalensis ilmu bantu sejarah terdiri dari filsafat, bibliografi, antropologi, linguistik, arkeologi, epigrafi, numistik, dan genealogi. Yang ketiga itu ada Heru Sirkal menempatkan biologi, arkeologi, numismatik, kronologi, epigrafi, dan genealogi sebagai ilmu bantu sejarah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagian ilmu bantu sejarah. Yang pertama ada paleontologi. Ilmu ini mengkaji bentuk-bentuk kehidupan purba yang pernah hadir di muka bumi, terutama fosil. Kemudian yang kedua ada paleoantropologi. Objek kajiannya adalah mempelajari fosil manusia purba. Ilmu ini berusaha mengkaji, merekonstruksi asal-usul manusia, evolusinya, persebarannya, lingkungannya, cara hidup, dan budayanya. Kemudian yang ketiga ada arkeologi. Arkeologi adalah kajian ilmiah mengenai hasil budaya prasejarah dan sejarah melalui penggalian atau ekskavasi. Kemudian yang keempat ada paleografi. Paleografi adalah ilmu membaca, menentukan waktu, menganalisis tulisan-tulisan kuno yang ditulis di atas papirus, tablet tanah liat, tembikar, kayu, perkamen, dan daun lontar. Kemudian yang kelima ada epigrafi. Hampir mirip dengan paleografi. Epigrafi lebih fokus ke objek tempat menulis. Epigrafi adalah pengetahuan tentang cara membaca, menentukan waktu, dan menganalisis tulisan atau inskripsi pada benda-benda yang bertahan lama, seperti batu, logam, atau gading. Secara sederhana, epigrafi adalah ilmu membaca prasasti. Kemudian yang keenam ada ikonografi. Ikonografi adalah ilmu tentang arca atau patung kuno.
Patung dan arca yang ditemukan pada umumnya adalah bagian dari tempat-tempat beragama. Kemudian yang ketujuh adalah numismatik. Numismatik adalah ilmu yang mempelajari mata uang, asal-usul, teknik pembuatan, sejarah, mitologi, dan seninya. Kemudian selanjutnya ilmu keramik. Keramik adalah nama umum untuk tembikar, Cina, dan porselin. Pengetahuan tentang keramik merupakan ilmu bantu sejarah dan kesenian yang penting. Hasil kajian tentang benda-benda ini merupakan bahan penting untuk penyusunan sejarah, baik pada periode prasejarah dan sejarah. Dari kajian tentang keramik akan diketahui perkiraan waktu, pemilik atau pendukung kebudayaan keramik, lalu lintas perdagangan dan interaksi antar daerah dan bangsa. Kemudian yang selanjutnya adalah genealogi, pengetahuan tentang asal-usul nenek moyang atau keturunan keluarga seseorang. Yang terakhir, filologi. Filologi adalah ilmu yang mempelajari naskah-naskah kuno. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin D, yaitu kegunaan ilmu bantu sejarah. Dalam proses rekonstruksi masa lampau, sejarawan memerlukan beberapa ilmu bantu sejarah. Namun, dalam penggunaan ilmu bantu tersebut harus disesuaikan dengan topik atau periode yang dikaji. Adapun fungsi dan kegunaan dari ilmu bantu tersebut adalah sebagai alat yang dapat membantu analisis secara kritis dan ilmiah. Dengan adanya ilmu bantu tersebut, proses rekonstruksi sumber sejarah lebih mudah dan menjadikan sumber sejarah yang terpercaya untuk diwariskan kepada generasi mendatang. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, sesi diskusi akan dilaksanakan secara bersama-sama melalui Google Meet. Terima kasih, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.